Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah Bapa di sorga. Dan kita mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kita semua. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Kembali kami semua ada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu dan menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami dapat mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar,
Lalu ketika kami mengerti, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu ya Bapa. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa jika Roh Kudus Tuhan tidak menaruh setiap perkataan itu di dalam mulut hamba. Dan biarlah saat ini apa yang hamba perkatakan, itulah kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa, kebenaran yang akan memberkati setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertaruhan kita sebagai orang percaya selama kita masih hidup di dunia ini adalah berjuang untuk bisa masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Berjuang untuk bisa masuk kepada kehidupan yang kekal. Tetapi kita harus mengerti dengan benar kehidupan yang kekal yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan yang kekal yang bagaimana. Sebab kita harus tahu saudaraku, hidup kekal itu bukan semata-mata menunjuk kepada kehidupan kekal di kerajaan sorga nanti setelah kita berada di balik kematian. Tetapi kekekalan juga terjadi di neraka. Jadi sekarang kita harus memperkarakan keadaan ini. Kita harus memperkarakan dengan serius keadaan kehidupan kita di kekekalan nanti. Dan saya harus katakan, itu sudah harus kita perkarakan selama kita masih hidup di dunia ini, bukan nanti saudaraku. Karena apapun yang kita lakukan ketika kita masih ada di dunia ini, perjalanan hidup kita di dunia inilah yang nantinya akan menentukan kita berada di kekekalan yang mana. Apakah di dalam kehidupan kekal bersama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, atau kehidupan kekal di dalam api neraka? Kalau yang kita inginkan adalah kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, maka selama kita masih hidup di dunia ini, kita sudah harus berjuang, ya, berjuang untuk memiliki kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang berkualitas yang saya maksudkan di sini adalah hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, melakukan semua perintah Allah. Nah saudara, mari kita lihat satu kisah yang sangat menarik tentang orang muda yang kaya yang ingin memiliki hidup yang kekal. Ketika ia bertanya kepada yang mulia Tuhan Yesus Kristus tentang hidup yang kekal itu. Nah oleh sebab itu kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ke-19, Matius pasal yang ke-19, kita membaca mulai ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu ayat 17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Saudaraku, sebenarnya orang kaya ini bertanya kepada yang mulia Tuhan Yesus Kristus karena ia sedang memperkarakan perbuatan baik seperti apa yang bisa membuat ia memperoleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, orang kaya ini percaya kalau ia berbuat baik, pasti ia bisa memperoleh hidup yang kekal. Hal itu bisa terlihat dari pertanyaannya. Dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu yang mulia Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada orang itu bagaimana supaya ia bisa memiliki kehidupan yang berkualitas atau memiliki hidup yang kekal, ya. Untuk memiliki hidup yang kekal, seseorang harus menuruti segala perintah Allah. Itulah kenapa di dalam ayat 17 tadi Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup,
turutilah segala perintah Allah. Di dalam ayat yang ke-18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Lalu ayat yang ke-19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu orang muda itu menjawab, yang mulia Tuhan Yesus Kristus, seperti yang ditulis di dalam ayat yang ke-20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Ketika Tuhan Yesus mendengar perkataannya, Tuhan Yesus juga tidak membantah. Dan itu artinya Tuhan Yesus juga tahu, ia sudah melakukan perintah Tuhan dengan baik. Tetapi persoalannya adalah untuk memiliki kehidupan yang berkualitas sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Hal itu bukan sekedar hanya mematuhi hukum-hukum agama yang tertulis, saudaraku. Karena untuk masuk kepada hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga di dalam kerajaannya, setiap orang harus mencapai standar hidup seperti yang Bapa kehendaki, yaitu sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Tidak boleh kurang, saudaraku. Tentu yang akan menilai kesempurnaan hidup seseorang itu adalah Allah Bapa di sorga sendiri. Karena takaran kesempurnaan hidup setiap orang itu berbeda. Dalam hal ini takaran kesempurnaan menurut Allah Bapa di sorga. Begini saudaraku, seorang pelayan Tuhan atau dalam hal ini seorang pendeta yang lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan, atau dalam hal ini lebih banyak tahu tentang kebenaran firman Tuhan, maka tuntutan kesempurnaannya juga lebih tinggi, saudaraku. Jadi kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan seperti ini, di mana setiap kita dituntut untuk mencapai kesempurnaan hidup, maka kita juga harus mengerti bahwa kesempurnaan hidup yang harus kita capai itu nanti yang akan menilainya adalah Allah Bapa di sorga sendiri. Jadi takarannya berbeda. Oke, kita kembali. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang muda yang kaya itu, saudaraku, maka Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, seperti yang ditulis di dalam ayat 21, ya, Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, ada harga yang harus kita bayar. Dan harga yang harus kita bayar itu adalah kita harus melepaskan diri kita dari keterikatan dengan segala sesuatu yang kita miliki. Apapun bentuknya, saudaraku, kita tidak boleh terikat dengan segala sesuatu yang kita anggap itu menyenangkan, itu menyukakan hati kita, itu membahagiakan kehidupan kita, ya. Itu membuat kita bisa memiliki kenyamanan hidup. Saudara, kalau kita terikat dengan itu semua, kita tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Buktinya jelas, ya. Ketika orang muda itu bertanya, apalagi yang kurang? Tuhan Yesus berkata, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudaraku, dengan kata lain, yang mulia Tuhan Yesus Kristus hendak berkata, janganlah engkau terikat dengan segala sesuatu yang fana itu, yang sementara itu. Lepaskanlah dirimu dari keterikatan dengan semua itu.
tinggalkanlah semuanya itu, ikutlah aku dan engkau akan kuajar untuk mengerti bagaimana hidup yang sempurna itu. Pertanyaannya sekarang bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, maukah kita melepaskan diri dari keterikatan dengan segala sesuatu yang selama ini mengikat hidup kita, yang selama ini tanpa kita sadari membuat kita terpisah dari Tuhan, yang selama ini membutahkan mata hati kita sehingga kita tidak sungguh-sungguh mau berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup? Saudara, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menyadarkan kita semua. Dan kalau kita tidak berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup, maka kita tidak akan memiliki kehidupan yang sesungguhnya di kekekalan. Artinya kita tidak akan bisa tinggal di dalam hidup yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Tetapi kita akan terbuang ke dalam hidup yang kekal di dalam api neraka. Harusnya kita sadar, harusnya kita berubah, harusnya kita bertobat. Kalau kita masih mengikatkan diri kita dengan setiap keinginan-keinginan diri yang tidak berkenan, kalau kita masih mengikatkan diri kita dengan percintaan dunia ini, kita tidak bisa mencapai kesempurnaan hidup. Tinggalkan semua itu dan mulailah hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita arahkan hati kita tertuju kepada Bapa di sorga. Kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.